Pernikahan merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan atau akad yang sangat kuat antara dua orang manusia laki-laki dan perempuan atau mitsaqun ghalidh untuk mentaati perintah Allah serta melanjutkan keturunan untuk menjalankan amanah Allah di muka bumi. Begitu pentingnya pernikahan dalam Islam. Allah mensyariatkannya dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nur ayat 23, Allah berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Namun dalam Islam, hukum pernikahan dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan bisa juga menjadi haram dilakukan. Berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, salah satu pernikahan yang haram dalam Islam adalah poliandri. Poliandri adalah pernikahan di mana seorang wanita menikah atau memiliki dua orang suami pada waktu yang sama. Alasan poliandri bisa karena faktor ekonomi, kebutuhan lahir dan batin yang tidak terpenuhi oleh suami sebelumnya, dan sebagainya. Islam sangat tegas dalam hal ini, apapun alasannya. Hukum poliandri dalam Islam adalah haram dan termasuk zina. Lantas, bagaimana Islam menyikapi para pelaku poliandri? Mengapa Islam sangat tegas melarang poliandri? Mari kita simak pembahasannya bersama guru-guru kita dalam majelis ilmu siang ini, Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtagu bi amwalikum tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Hari ini Damai Indonesiaku bersiaran secara langsung dari Masjid Az-Zikra, Jalan Raya Kalimulya, Cilodong, Depok. Dan hari ini tema yang akan kita bahas cukup menarik mengenai poliandri dalam perspektif Islam. Dan hari ini saya Amel Sani tentunya tidak sendiri, sudah ditemani dengan sahabat saya Mas Sofyan yang sudah bersama dengan guru-guru kita. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Amel Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Damai Indonesiaku. Betul sekali apa yang disampaikan sahabat saya tadi Amel Sani, bahwa tema kita pada kesempatan siang hari ini mengangkat dari sebuah kasus yang terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, di mana seorang istri memiliki 3 suami, bahkan cukup menghebohkan kasus tersebut beritanya. Dan yang terbaru, bahkan sang suami yang kedua ini telah dihabisi nyawanya, telah dibunuh oleh suami yang ketiga. Dan juga kasus-kasus yang lain juga terjadi yang sama, kasus poliandri yang juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Nah, pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan berbicara mengenai perspektif atau kacamata Islam. Seperti apakah poliandri menurut perspektif Islam? Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah hadir tengah-tengah kita. Ada Habib Nabil Al-Musawa, kemudian juga Kiai Haji Khalil Nafis dan Ustazah Qatrun Nada. Di segmen pertama ini pemirsa, kita akan mengkaji bersama, mendengarkan tausiah dari Habibana Habib Nabil Al-Musawa mengenai kewajiban berbagi dan sifat murah hati dalam Islam. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadal Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Khalil dan juga yang saya hormati Ustazah Qatrun Nada dan juga para jamaah kaum muslimin baik di Masjid Al-Khairiyah ini maupun juga yang menonton televisi Damai Indonesiaku dimanapun berada. Jadi tema kita pada siang hari ini adalah berkaitan dengan poliandri. Bagi yang belum mengetahui, maka poliandri itu artinya adalah seorang wanita yang suaminya lebih dari satu. Boleh nggak kira-kira Bu? Bapak-bapak, ya boleh nggak? Ada ibu-ibu yang mau poliandri, naudzubillah min dzalik ya.
Mudah-mudahan kita dipelihara Allah dari yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana hukum poliandri dalam Islam? Ya, banyak yang menanyakan laki-laki aja boleh poligami, gitu ya. Kenapa wanita nggak boleh poliandri? Kan harus adil, gitu ya. Nah, maka saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, juga anak-anakku sekalian yang menonton, bahwa sejarah nikah di zaman jahiliyah itu ada 4. Ya, jadi yang namanya pernikahan poliandri udah ada dari sejak dulu. Ya, apa saja yang 4 itu? Para ulama seringkali menukil ya dari kitab Al-Hawi Al-Kabir, ya karangan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala anhu. Sebenarnya istilah-istilah di dalam hal ini itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha ya menyampaikan di dalam hadisnya lengkap dengan istilah-istilahnya. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dikatakan bahwa masyarakat Arab dahulu kala itu mengenal ada 4 jenis perkawinan. Ya, kalau dibilang dahulu kala berarti zaman jahiliyah, ya Pak. Ya, bukan zaman sekarang. Tapi ternyata ngulang lagi zaman sekarang ada yang begitu. Ya, jadi zaman jahiliyah itu ada 4 jenis pernikahan. 3 dihapuskan oleh syariat Islam dan 1 dibiarkan atau dibenarkan. Apa saja? Yang pertama, istilahnya di dalam hadis disebut al-wiladah. Al-wiladah itu adalah ketika seorang laki-laki dia ingin menikah dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu mendatangi wali dari perempuan itu. Ya, kemudian dia melamar, kemudian dia memberikan mahar, lalu kemudian menikah sampai kemudian punya anak dan keturunan. Itu disebut al-wiladah dan itu dibenarkan oleh syariat dan dibiarkan sampai sekarang. Ya, jadi nikah kita ini apa Pak? Wiladah, ya, karena tujuannya memperbanyak keturunan sebagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam masyarakat Arab jahiliyah itu bukan hanya wiladah zaman dulu. Ada yang kedua yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah Ar-Ridha sebagai al-istibdha. Ya. Al-istibdha artinya adalah kalau seorang laki-laki yang punya istri, lalu dia kepengen punya keturunan yang nasabnya lebih bagus. Dia pengen punya keturunan yang terahnya lebih bagus. Istrinya diminta, mohon maaf, tidur dengan laki-laki lain yang nasabnya bagus. Lalu si suami tadi enggak menggauli istrinya. Sampai istrinya hamil dari laki-laki yang nasabnya bagus tadi, yang terahnya bagus, bangsawan, ya, ada tokoh misalnya dan sebagainya. Setelah hamil, kemudian melahirkan, maka si laki-laki itu merasa bangga karena dia punya anak dari anak tokoh besar. Ya, kalau sekarang istilahnya kumpul kebo. Boleh nggak kumpul kebo? Ya. Nah, jadi zaman dulu tuh sudah ada yang begitu. Ya, jadi kalau sekarang ada yang mengulangi, naudzubillah min dzalik, itu pernikahan jahiliyah namanya. Ya. Kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, yang ke berapa tadi? Yang pertama al-wiladah, yang kedua al-istibdha, yang ketiga adalah ar-rahtu. Ar-rahtu ini lebih parah lagi. Beberapa orang laki-laki menikahi 1 orang perempuan. Nah, gitu Pak. Ya. Zaman dulu tuh sudah ada kayak begitu. Menikahi 1 orang perempuan. Lalu sampai wanita itu hamil. Jadi giliran tiap hari gantian dia hubungan seksual. Ya. Nanti kalau sudah hamil, kemudian terus punya anak, si perempuan yang 1 orang ini istri dari sekian banyak, bisa 10 orang itu. Ya, di dalam riwayat dikatakan suaminya, ya. Istri dari sekian banyak orang itu bilang, ini anak adalah anak dari si Anu. Dia pilih dari 10 itu. Biasanya dia milih yang baik, yang kaya, yang pokoknya yang bisa menjamin anaknya. Maka kemudian si laki-laki itu nggak bisa nolak. Itu adalah anak dia. Dari 10 orang. Itu zaman sekarang disebut poli. Nah, jadi kalau dibilang poliandri itu hukumnya gimana? Itu pernikahan jahiliyah. Ya, ngikutin orang dulu, bukan sesuatu yang baru. Kayaknya modern ini, ya, poliandri. Dari dulu juga ada, namanya apa?
ar-rahtu, ya. Nah, kemudian kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, pernikahan yang keberapa? Yang ke yang keempat. Belum ini Bu, belum ngantuk. Masih siang kita ini ya. Jadi pernikahan yang keempat. Yang keempat adalah pernikahan yang lebih parah dari itu ya. Di dalam bahasa Arab namanya ar-royat. Ar-royat itu adalah bukan lagi pernikahan tapi pelacuran. Jadi seorang wanita zaman jahiliyah itu kalau dia pelacur, dia kasih bendera di depan tendanya ya. Orang-orang tahu, wah ini kalau mau melacur sama orang ini. Maka bergantian orang datang. Kalau dia nanti hamil, maka dia nyuruh seorang yang dianggap pintar untuk menentukan bentuk anak dengan siapa bapaknya. Lalu kemudian orang itu bilang ini anaknya si Anu. Maka si Anu itu harus mengakui anaknya. Dari sekian puluh atau mungkin ratus laki-laki yang mendatangi dia sampai dia hamil, maka dipilihlah satu orang. Ini yang disebut pelacuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, saya ingin menghimbau kepada kita sekalian. Jangan kita menjadi modern dengan kembali kepada jahiliyah. Ya. Yang begitu sudah ada dari dulu. Oh pelacuran dari dulu juga sudah ada. Dan itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari juga Sayyidatina Aisyah dikatakan yang 3 itu sudah dihapuskan kecuali 1 yaitu menikah secara al-wiladah tadi. Yaitu halal, kemudian satu orang dengan satu orang, lalu kemudian mendapatkan keturunan yang sah gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat, ini sekarang tradisi-tradisi jahiliyah ini dikembalikan lagi. Ya, yaitu dengan dengan pelacuran, dengan poliandri, dengan kumpul kebo, ya. Itu semua terjadi lagi. Maka kalau kita melihat yang begitu, inilah ciri dari yang disebut al-jahiliyah fil qarnil 20 atau jahiliyah abad 20, ya. Jadi kembali ke zaman dulu lagi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin nyampaikan kenapa sih nggak boleh sih dalam Islam poliandri? Apa hikmahnya? Pertama, ini Mas Sofyan udah berdiri, jadi pertama aja saya sebut ya. Yang pertama adalah karena untuk menjaga nasab. Di dalam Islam itu nasab adalah kepada bapak. Ya, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil dengan nama bapaknya, itu yang lebih benar di sisi Allah. Kalau bapaknya banyak dipanggilnya dengan siapa? Enggak tahu. Insya Allah nanti dilanjutkan pada sesinya Yai Khalil. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Habibana Habib Nabil Al-Usawa telah menjelaskan kepada kita semuanya dan menceritakan kembali betapa jahilnya pada zaman jahiliyah dulu pernikahan, namun yang disahkan dan juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW hanya satu, yaitu pernikahan al-wiladah. Itu semua tujuannya untuk menjaga keturunan dan juga menjaga nasab. Lantas pertanyaannya, sepenting apakah menjaga nasab dalam Islam? Insya Allah akan dijelaskan di segmen kedua nanti oleh guru kita Ustazah Qatrun Nada. Sesaat lagi, tetaplah di Nama Indonesiaku.